Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang saya buat di tanggal 18 Maret yang lalu. Jadi waktu itu IHSG sempat turun mendekati 7%, sehingga ditetapkan trading hold atau ditahan selama 30 menit tidak ada perdagangan. Dan itu terakhir kali terjadinya tahun 2020 pas pandemi. Nah, dengan kondisi IHSG yang pada tanggal 18 Maret kemarin mungkin sampai dengan tanggal 20-an masih kebakaran, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Nah, eh, memang di tanggal 18 Maret turunnya itu sampai dengan 7% kalau nggak salah, bukan 5%. Kemudian sesuai dengan, sorry, 5%. Sesuai dengan SOP di bursa, turun 5% itu di halt 30 menit, artinya dihentikan 30 menit, suspensi. Kalau dia turunnya 7%, suspensinya 1 jam. Dan kalau turunnya lebih dari 15%, disuspensi seharian. Nah, beruntungnya kemarin disuspend 30 menit, siang harinya udah rebound sesi duanya. Jadi tetap turun tapi minus 3,8%. Nah, ini kalau kita lihat IHSG-nya, itu turun sudah sejak bulan Oktober 2024. Jadi bukan 1-2 bulan terakhir, tapi dari 6 bulan terakhir. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Pertama, kita harus paham dulu konteks investasi saham. Namanya saham itu kalau nggak naik ya turun gitu. Bisnis juga sama. Ada siklus naik, ada siklus turun. Ada perusahaan-perusahaan luar biasa, wonderful company, istilahnya Pak Lo Keng Hong, itu mereka bisa melakukan terobosan, melakukan ekstensifikasi bisnis, jadi diperluas bisnisnya, atau intensifikasi bisnis yang ada dikembangkan. Nah, jadi mereka bisa terus mempertahankan pertumbuhan labanya. Tapi seiring dengan ukuran usaha, at some point kalau misalnya ekonomi secara nasional melambat, atau ada dampak luar negeri yang sangat besar, atau ada perubahan pada lifestyle masyarakat, ya tentu bisnis juga akan berubah, gitu ya. Nah, contoh 2020, kalau kita lihat, waktu itu ada perubahan yang sangat besar, yaitu pandemi. Eh, Semua toko ditutup, nggak boleh buka usaha, buka juga sangat terbatas, PHK besar-besaran waktu itu. Kemudian 2021 kita sudah agak dilonggarkan, tapi ada negara yang belum, yaitu China. Nah, mereka menerapkan lockdown yang sangat ketat sehingga terjadi gangguan logistik. Waktu itu harga batu bara juga terbang tinggi seperti itu karena kapal-kapalnya nggak bisa mendarat dan sebagainya. Nah, 2022 lockdownnya sudah ada yang dilepas, ada yang masih ketat, ada yang sedang-sedang. Ada perang Rusia-Ukraina gitu. Perang Rusia-Ukraina membuat harga batu bara yang sudah tinggi jadi lebih tinggi lagi. Gejolak pasar juga terjadi. Nah, 2023 waktu itu karena gejolak di harga batu bara, inflasi yang tinggi itu terjadi. Akhirnya memaksa Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Kemudian akibat kenaikan suku bunga tersebut, eh, banyak perusahaan-perusahaan fintech yang cuma jual story tutup. Nah, banyak yang tutup, yang bertahan ada, tapi akhirnya orang lebih aware gitu. Yang tadinya orang tren ke teknologi juga banyak terkoreksi gara-gara itu. Nah, jadi eh, dari waktu ke waktu penyebab volatilitas atau turunnya IHSG itu selalu berbeda-beda. Nah, setiap kali ada penurunan, tergantung persentasenya, ada yang kadang-kadang membuat regulator melakukan sesuatu. Contoh, di tahun 2020, short selling dilarang. Sempat mau dibuka, sampai sekarang masih belum jalan. Artinya kita nggak bisa short. Short itu jual saham dulu, baru beli kemudian. Jadi ketika orang invest kan mengharapkan harganya naik. Tapi kalau short itu orang mengharapkan harganya turun. Karena dia jual dulu di depan, baru dia beli di belakangan. Nah, kalau dia beli belakangan, dia berharap bahwa harganya itu tentu lebih rendah. Nah, short selling itu menjadi salah satu hal yang ketika marketnya sedang bergejolak, orang itu bisa memperdalam penurunan, makanya dilarang gitu ya. Nah, pada saat itu juga ditetapkanlah ARA ARB 7%. ARA itu auto reject atas, ARB itu auto reject bawah. Artinya kenaikan harga atau penurunan harga dibatasi 7% dalam 1 hari. Lebih dari 7%, kita nggak bisa pasang fraksi harga lagi di bawah atau di atas. Nah, kemudian fraksi harga, sorry, ARB ARA 7% ini juga sempat bikin masalah. Ketika ada orang mau menjual dalam jumlah besar,
Mungkin harga wajarnya adalah 10% di bawah, baru bisa selama 2 hari. Nah, waktu itu sempat menimbulkan kekhawatiran pasarnya nggak liquid. Ya, tapi itu kebijakan yang diambil pada saat pandemi 2020. Ada juga penurunan yang memang nggak bisa diapa-apain. Itu kan karena faktor eksternal atau volatilitas market biasa gitu loh. Ya kan saham kalau nggak naik ya turun. Jadi nggak diapa-apakan juga, nggak diapa-apakan juga. Nah, bagaimana dengan penurunan di 2024 dan 2025 ini? Pemicunya apa? Nah, apakah pemerintah seperti OJK, BI, IDX itu perlu melakukan sesuatu? Dari pengamatan saya, selama penurunan selama 6 bulan terakhir ini, simple, asing jual dalam jumlah besar. Pertanyaannya, mengapa asing jual? Penyebabnya juga beda-beda. Jadi di 2024 yang lalu, di bulan Oktober, November, Desember, tren inflasi yang Amerika yang diharapkan turun setelah suku bunga tinggi setelah beberapa waktu, itu tidak sesuai harapan. Jadi apa namanya? eh, Tadinya orang berharap bunga Amerika yang sudah tinggi bisa turun lebih cepat, tapi karena inflasinya tinggi terus-menerus sehingga menyebabkan ekspektasi, wah kayaknya penurunan suku bunga tidak sesuai harapan. Nah, tadinya Indonesia yang menjadi negara tujuan investasi, apabila bunga diturunkan menjadi tidak jadi. Nah, itu yang menyebabkan dana asing mulai banyak jual di akhir tahun 2024. Nah, kalau pada waktu itu saya perhatikan, ya pemerintah kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ini faktornya eksternal. Dan namanya data inflasi, kalau dia bisa naik, nanti juga bisa turun. Jadi ya ditunggu saja proses siklusnya seperti itu. Nah, selanjutnya penjualan asing setelah data inflasi, kan inflasinya sudah mulai turun. Tapi ceritanya berubah lagi gitu. Berubahnya apa? Jadi di awal 2025 ada beberapa lembaga research, lembaga investasi mengeluarkan semacam rekomendasi untuk melakukan downgrade terhadap rating atau bobot daripada saham Indonesia. Nah, pasti telusuri lebih jauh. Kenapa asing melakukan downgrade? Pertama, karena laporan keuangan di tahun 2024 itu tumbuh stagnan dibandingkan 2025. Nah, selama ini kan kita selalu tumbuh ekonomi 5%. Laba, keuntungan bersih daripada perusahaan perbankan itu juga tumbuhnya double digit. Tapi di 2024 akibat suku bunga yang tinggi menyebabkan bank harus memberikan bunga deposito yang tinggi. Kemudian karena judi online, kredit mikro itu banyak yang macet gitu. Nah, itu menyebabkan laba perbankan itu yang besar-besar tumbuhnya flat. Bahkan BRI hampir tidak tumbuh seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi selama ini perbankan mampu mencetak kenaikan laba, terus di tahun 2024 sebagian besar labanya tidak tumbuh. Nah, kemudian program pemerintah seperti MBG, makan bergizi gratis, sama Danantara, itu menimbulkan pesan, bukan pesan sih, persepsi bahwa infrastruktur mulai ditinggalkan. Jadi saya baca beberapa artikel Bloomberg, eh, dia tulisnya begini, dulu kita fokusnya pada hard infrastructure. Sekarang kita kelihatannya lebih fokus. Dia maksudnya mereka menilai ya, Indonesia kayaknya lebih fokus pada soft infrastructure. Hard itu kan ya kayak barang fisik ya, jembatan, eh, pelabuhan, bandar udara. Kalau soft itu ya orangnya seperti itu. Ya sebetulnya mau hard atau soft nggak apa-apa sih. Semua negara pasti melakukan dua-duanya. Cuman anggaran pemerintah yang direlokasikan, diefisiensikan. Sebenarnya bukan efisiensi, cuma dipindahkan sih. Dari yang selain MBG sama Danantara ini terlalu besar. Ya, Danantara itu diperkirakan 20 billion, sekitar 320 T dengan kurs 16.000. Kalau makan bergizi juga kalau dia laksanakan full, kalau tidak salah ya mungkin sekitar 100 something, 100-an triliun gitu. Nah, itu sudah lebih dari 10% daripada total pengeluaran. Menurut asing ini persentasenya terlalu besar. Ya, meskipun penghematan dari perjalanan dinas dan sebagainya, ya ada plus minus sih. Jadi memang tidak semua itu menurut saya yang pemerintah lakukan itu efisien. Kadang-kadang kalau kita di bandara ada pejabat datang yang ikut kan banyak gitu. Apakah perlu sebanyak itu? Kalau misalnya tidak perlu, kalau ada pemotongan, menurut saya sih ada benarnya.
Sebab kalau mereka berangkat dalam jumlah yang besar, berarti kan hotelnya juga harus nggak cuma 2 kamar, tapi bisa lebih. Kemudian yang jemput segala macam gitu. Nah, tapi meskipun itu tidak 100% efisien, tapi itu juga menjadi belanja di masyarakat. Dia menjadi belanja di hotel, belanja tiket pesawat, belanja oleh-oleh. Mungkin kalau dia dikasih uang dinas, dia beli oleh-oleh. Dan juga mungkin sewa mobil kan jadi pendapatan juga gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut menjadi konsumsi di level masyarakat. Kalau dipotongnya banyak, karena pemotongan di anggaran tersebut ada yang 50%, ada yang 90%, itu menyebabkan konsumsi turun. Sehingga dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi 5% yang selama ini terjadi bisa aja meleset. Nah, kalau kita telusurin balik lagi, pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir oleh Pak Jokowi, melanjutkan dari presiden sebelumnya itu, telah menjadi growth story bagi asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Jadi, kan kalau untuk dana asing kan pertanyaannya, kenapa saya mesti masuk uangnya ke Indonesia? Ya kan harus ada story-nya dulu nih. Story-nya apa? Oh ya, lagi ada pembangunan infrastruktur yang masif. Diharapkan setelah itu eh, ada pertumbuhan ekonomi gitu. Karena orang melihat China kan sangat berhasil. Dia bangun infrastruktur masif, kemudian usahanya berhasil. Nah, kemudian di pemerintahan yang baru itu berubah dan berubahnya cukup maksudnya persepsi investor asing ya itu terlalu cepat gitu, terlalu besar sehingga growth story yang tadinya membuat dana asing mau masuk sekarang berpikir ulang gitu. Nah, pada saat yang sama, dana asing itu juga pilihannya banyak. Kalau orang Indonesia kan investnya di Indonesia. Sekarang ada beberapa reksadana yang keluar negeri gitu. Tapi kan utamanya di Indonesia. Kalau orang asing beda, investnya itu seluruh dunia. Dia bisa beli di Singapura yang tahun ini surplus. Dia bisa masuk ke Vietnam yang dia punya turis sudah mengalahkan Malaysia dan sekarang mengejar Thailand jumlah turisnya. Dia bisa masuk ke China yang ada DeepSeek, ada terobosan baru di AI, mobil listriknya sudah mengalahkan Tesla gitu. Jadi banyak negara tuh punya growth story gitu. Sebagai pemilik dana, dia bebas menempatkan kemana saja. Jadi kalau Indonesia ingin dana asing masuk, pertanyaannya growth story itu apa? Nah, meyakinkan bahwa kalau membangun soft infrastructure, yaitu dengan memberikan makan siang, ya, kemudian di dananya dikumpulkan di Danantara, kemudian diinvestasikan, itu mungkin eh, bagi asing belum terlalu familiar. Jadi mungkin saat ini growth story kita tidak terlalu menarik kalau cuma dari dua hal itu. Nah, itu dari investor asing. Bagaimana dengan investor lokal gitu? Nah, perbedaan gaya komunikasi pemerintahan yang saat ini dengan yang sebelumnya menurut saya cukup kentara. Karena kalau di pemerintahan yang sebelumnya rasanya eh, lebih banyak kutipan-kutipannya ya. Jadi sepertinya lebih gampang diakses. Kalau yang sekarang sepertinya kalau eh, dikutip langsung tidak kebanyakan kan presidennya bicara dari mimbar seperti itu, dari forum. Tapi kalau di doorstop atau ditanya di tengah oleh wartawan sepertinya kurang. Nah, kemudian kurang banyak frekuensi maksud saya. Kemudian gaya komunikasi juga mungkin uh, buat para jurnalis juga mungkin agak berbeda. Jadi perbedaan gaya komunikasi itu mungkin membuat investor lokal masih membangun kepercayaannya. Jadi ya saya sebut dengan trust issue. Jadi orang masih coba untuk mencari tahu sebetulnya presiden sama pemerintahan yang baru ini arahnya mau kemana. Ya. Memang tidak mudah sih kita mau bangun kepercayaan karena kalaupun misalnya gampang dihubungi, so what gitu. Itu kan butuh waktu, nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Kemudian, kalaupun bisa dihubungi berkali-kali, tapi kalau cuma omong-omong kan juga susah. Jadi perlu ada hasil kerja yang nyata kelihatan, gitu ya. Contoh misalnya kalau zaman dulu mudik itu sekian jam. Setelah dalam tolnya jadi, mudiknya berkurang signifikan jadi sekian jam. Nah, itu kelihatan nyata. Itu akan membuat persepsi berubah. Nah, kalau sekarang kan memang baru mulai, ya, baru mulai. Jadi itu mungkin proses yang harus kita lewati. Nah, kemudian kalau persoalannya karena asing melakukan downgrade sama lokal mungkin punya trust issue ke government,
Menurut saya ada yang bisa pemerintah lakukan. Yang pertama yaitu Danantara. Danantara ini pertama lembaganya itu bagus. Ya, Eh, kita kalau punya SWF yang besar, punya SWF dari dulu juga sudah ada sih, tapi tidak seraksasa ini. Kalau kita punya SWF raksasa itu bagus karena kita akan disetarakan dengan SWF raksasa dunia. Nomor satu kan Norges, tapi di bawahnya ada banyak sih, ada Temasek, GIC Singapura, ada Public Investment Fund dari Timur Tengah, ada Qatar, kemudian ada juga dari China seperti itu. Nah, Indonesia kalau dulu sangat kecil, tapi begitu kita gabungkan semua BUMN asetnya mencapai 10.000 triliun lebih, itu luar biasa besar kan masuk sudah kalau nggak salah 10 atau 20 besar. Nah, yang jadi persoalan itu anggaran yang dialihkan dari APBN dengan memotong pengeluaran lain itu terlalu besar. Oke, sudah dialihkan juga kan kan sudah kejadian juga. Nah, bagaimana itu digunakan masih belum begitu jelas. Perlu sosialisasi dan juga tindakan yang nyata seperti itu. Nah, tindakan nyata yang kalau misalnya saat ini bisa menjadi good news itu adalah, oke, saham sudah turun dalam. Bagaimana kalau setelah dia dapat dividen, dia belikan saham-saham dulu sebelum ada project yang bisa mereka investasikan. Nah, itu kan juga satu good news gitu. Kenapa? Karena saya kasih contoh, waktu eh, harga saham di China mengalami koreksi signifikan, ya harga saham China itu tidak sejalan sama infrastrukturnya. Infrastrukturnya luar biasa, tapi harga sahamnya banyak menurun dalam 5 tahun terakhir ini. Baru belakangan ada terobosan dia naik. Nah, pada saat sedang turun dalam itu dari pemerintahnya kayak memberikan semacam himbauan atau bahkan instruksi kepada salah satunya SWF di sana untuk ya udah masuk ke pasar modal. Nah, jadi kalau misalkan nanti SWF-nya sudah terima dividen, sudah terima alokasi dana APBN, siapa tahu ya mereka masuk ke pasar modal. Jadi kalau dana dividen kan paling 70 triliun. Tapi dana APBN itu 320. Nggak usah muluk-muluk, dia sisihkan misalnya 20 sampai 30 T dibelikan perusahaan-perusahaan pemerintah yang memang bagus performance-nya, yang kinerjanya bagus, itu menurut saya sudah akan mengangkat performance saham. Atau kalau mau fair mungkin bisa membeli indeks atau ETF yang isinya saham-saham BUMN. Nah, itu bisa menjadi salah satu good news bagi bagi apa namanya? Bagi pasar modal seperti itu. Ya, karena ya pemotongan yang dilakukan di anggaran APBN pemerintah suka tidak suka telah membuat yang namanya konsumsi di masyarakat itu menurun. Nah, jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada tindakan-tindakan atau aksi nyata seperti itu bisa memulihkan trust daripada investor. Dan mudah-mudahan kalau misalnya trust investor meningkat, ya konsumsinya juga akan meningkat lagi gitu. Nah, yang kedua perbaikan sistem perpajakan. Waktu diumumkan pendapatan pajak di bulan Januari dan Februari anjlok itu, mungkin ya memang ada faktor pertumbuhan ekonomi yang melambat dan faktor harga komoditi yang turun. Ya, harga komoditi yang tinggi di zaman lalu itu sudah tidak terus-menerus tinggi seperti sekarang. Tapi ada juga faktor cortex gitu, sering error gitu kan. Orang kalau mau bayar pajak ya kan beda ya. Kalau kita personal bayar pajak kan itu setahun sekali pas lapor SPT kalau kurang bayar. Kalau perusahaan itu kan tiap bulan. Kita harus bikin bukti potongnya, kemudian bukti potong tersebut kita bikin kode bayarnya dan baru kita bayar. Nah, kalau suka error, bikin bukti potongnya juga terlambat gitu kan. Oleh karena itu pembayarannya juga jadi terhambat. Memang waktu itu ada wacana, oke selama masih belum stabil, pakai aja website yang lama yang e-billing dari DJP online. Cuma ya kemarin saya lihat sendiri, bukti billing dari DJP online cuma bisa untuk bayar pajak sampai dengan Desember 2024. Januari 2025 ke atas tetap harus menggunakan Cortex. Nah, jadi bukan bukan orang nggak mau bayar, tapi bayarnya susah. Nah, apalagi Januari kemarin yang masih pas parah sekali gangguan sistemnya. Nah, jadi em, kalau misalnya pembayarannya lancar, katakan kalau memang penerimaan pajak turun, rasanya tidak turun fatal, tidak turun dalam seperti yang kemarin, seperti itu. Nah, penerimaan pajak di bawah target ini terus terang menimbulkan semacam kekhawatiran di kalangan wajib pajak, penagihannya akan agresif gitu. Ya betul, tidak semua orang itu melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu.
Tapi jangan sampai yang sudah bayar malah diminta bayar lebih. Kadang-kadang dasarnya malah ya dengar-dengar dari beberapa orang, ya dipanggil, kenapa? Ya Bapak Ibu pajaknya sudah benar sih, cuma saya target kurang, boleh dibantu nggak gitu. Nah, tergantung ya cara menyampaikan seperti itu bisa bagus bisa enggak sih. Kalau misalnya orangnya dengan tulus meminta, eh, ya saya tahu beberapa wajib pajak juga tidak keberatan. Tapi kalau sudah digertak-gertak dengan, oh ini hati-hati nanti saya periksa atau apa, ya itu membuat tidak nyaman gitu. Kalau memang dia belum bayar silakan. Tapi yang jadi masalah kadang semua sudah rapi tapi tetap masih diminta. Ini istilahnya berburu di kebun binatang gitu. Harusnya kalau memang mau tagih pajak, ya dia harus masuk ke hutan rimba, jangan di kebun binatang, yang semuanya sudah dikandangin, tinggal ditembak doang gitu. Dia masuk ke hutan rimba, tagih itu orang-orang yang eh, hartanya banyak sekali, tapi nggak pernah lapor SPT. Ya, yang penghasilannya banyak sekali, tapi nggak pernah pembikin pembukuan dan lain-lain. Jangan yang sudah rapi-rapi, yang ditargetin lebih banyak terus. Karena kan orang-orang tuh berusaha untuk comply. Tapi kalau dia sudah comply, tapi terus ditagih yang enggak, pada akhirnya kan orangnya jadi malas. Atau kalau enggak dia buat harga naik tinggi untuk mengcover biaya-biaya tidak terduga itu. Yang akhirnya dirugikan juga masyarakat. Ya, jadi eh, kalau menurut saya penagihan pajaknya itu harusnya lebih banyak masuk ke hutan rimba sama perbaikan sistem segera. Ya, kalau mau pembayaran lancar ya sistemnya masih bagus gitu. Nah, yang ketiga adalah menurunkan suku bunga. Penurunan suku bunga ini nggak cuma BI rate. BI rate kan rapatnya tiap bulan sekali. Tapi kalau BI rate turun, harapan saya bunga ori, suku retail, suku tabungan, ya, kemudian ori tapi yang versi tabungan yang di lock 2-3 tahun itu bisa ikut turun. Nah, imbal hasil yang tinggi daripada instrumen-instrumen ini dan dipasarkan ke masyarakat dalam jumlah masif selama beberapa tahun terakhir ini membuat banknya kelabakan. Kenapa? Karena kalau dia punya bunga deposito kurang tinggi, dia terpaksa akan kehilangan kliennya. Jadi mau tidak mau, dia harus menawarkan bunga deposito dengan rate yang lebih tinggi. Nah, pada saat yang sama, kan itu cost of fund meningkat. Dia kalau mau jualan, mau kasih bunga kredit tinggi-tinggi, susah juga. Kalau ekonomi lagi lesu, kamu kasih bunga mahal, orang bisa gagal bayar. Kamu kasih bunga mahal, yang ambil orang yang mungkin sudah ditolak di mana-mana. Akhirnya nggak ada pilihan, ambil yang di situ. Jadi menaikkan suku bunga itu tidak segampang menaikkan bunga deposito. Apalagi dalam kondisi mungkin dirasakan ekonomi masih agak lesu gitu. Nah, jadi membuat perbankan kalau dibilang labanya turun ya salah satunya gara-gara itu. Nah, kemudian kalau bunganya tinggi, resiko fiskal pemerintah juga bertambah. Kenapa? Karena kan kita punya hutang. Hutang kita harus bayar bunga. Nah, kalau bunga tinggi, kita menerbitkan obligasi baru untuk mengcover obligasi lama. Obligasi baru tersebut itu kuponnya juga harus tinggi. Nah, kalau tinggi semua kan berarti beban fiskal daripada negara itu tinggi sehingga defisitnya jadi besar dan oleh asing dibaca sebagai potensi misalnya defisitnya melebihi 3% seperti itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini menurunkan suku bunga itu menjadi salah satu yang krusial. Tapi memang suku bunga naik turun itu bukan cuma urusan domestik segala. Kalau kita turunkan suku bunga secara gegabah, pada saat yang sama Amerika masih bunganya tinggi, dolarnya bisa melemah. Nah, jadi memang harus bisa main di balance seperti itu. Nah, itu mungkin lebih tugas beratnya ada di Bank Indonesia. Nah, keempat, komunikasi program pemerintah yang lebih baik. Ada program 3 juta rumah, ada koperasi merah putih gitu. Itu adalah good idea. Ya, jadi memang betul ada warga kelas MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah belum punya rumah sekian belas juta. Memang benar ekonomi itu masih pusatnya di Jawa. Di daerah lain ada, tapi tidak sehebat seperti di Pulau Jawa. Dibentuk koperasi merah putih yang dibangun di daerah itu bisa eh, meningkatkan perekonomian daerah gitu. Itu bukan ide yang buruk lah, itu good idea. Tapi program sama sumber pendanaannya masih jelas gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang, oh ya udah nanti dibantu bank BUMN atau bank Himbara gitu. Nah, yang namanya bank itu PT, perseroan terbatas, badan usaha gitu. Nah, badan usaha itu mau pemerintah mau swasta, itu tujuannya kalau kita belajar manajemen keuangan,
tugas daripada manajemen itu adalah memberikan apa tingkat pengembalian yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham. Jadi tujuannya itu cari untung gitu. Kalau misalnya untungnya banyak, perusahaannya mau ada program sosial, silakan, bagus malah. Skor ESG-nya tinggi gitu. Tapi bukan ESG yang utama gitu. Nah, kalau misalnya kita jadikan ESG yang utama, itu bukan badan, itu perusahaan, kalau kita sebutnya PSO, Public Service Obligation. Itu yang melakukan tuh kayak PLN, yang melakukannya kayak busway, ya, yang melakukannya itu kayak MRT, karena dia melayani publik, dia nggak bisa ambil untung banyak-banyak, atau kalau bisa mungkin dia nombok. Jadi kalau kayak PLN kan tarif listriknya itu ditombokin. Eh, BPJS misalnya, dia nggak cari untung, yang penting dari APBN negara pendapatan preminya bisa nutup biayanya gitu. Tapi kalau misalkan dia mau cari untung, itu di PT, bukan di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya dipaksakan, pertanyaannya adalah uangnya dari mana? Oke, uangnya ada. Kredit macetnya bagaimana? Digaransi nggak? Terus bagaimana pengawasan risikonya? Nah, itu eh, banyak hal yang menjadi concern. Oke lah, laba bersih perusahaan itu tumbuh flat karena kondisi ekonomi yang kurang. Itu orang bisa maklumin. Tapi kalau nanti ekonomi tumbuh kencang lagi, jangan sampai karena terpaksa harus memberikan kredit kepada sektor-sektor tersebut, menyebabkan labanya tidak tumbuh lagi atau bahkan negatif. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, dalam investasi, ya, bagi kacamata atau persepsi asing, makroekonomi atau growth story itu sangat penting. Kalau bagi lokal, trust juga penting, gitu. Karena kita kan membeli dengan harapan harganya naik. Kenapa naik? Saya percaya, oh kalau dikerjakan seperti ini, pemerintahnya seperti ini, perusahaannya seperti itu, eventually dia akan naik. Kalaupun misalnya ada eh, volatilitas marketnya turun, ya ya udah ini volatilitas harga aja. Tapi kalau misalnya eh, trust-nya kurang, makronya tidak jelas, maka walaupun turun dan valuasinya sudah murah, kadang-kadang investor itu masih akan menunggu gitu. Mereka akan wait and see dulu. Jadi kalau tidak sampai murah sekali, tapi baru murah saja, ya mungkin nanti-nanti dulu gitu. Nah, jadi eh, seperti itu saran saya untuk pemerintah. Sudah ada langkah awal yang bagus. Kemarin susunan pengurus Danantara itu kelihatannya cukup profesional, sangat profesional dari pihak-pihak yang sangat memiliki kompetensi gitu. Ya, tapi biasanya sentimen bagus seperti itu tidak tidak bertahan terlalu lama sih. Pada akhirnya tetap ke hasil kerja nyatanya seperti apa. Ya, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.